Para ilmuwan terus menemukan planet baru yang mereka sebut sebagai bumi super. Planet ini punya bobot lebih berat dari bumi tapi jauh lebih ringan dari raksasa es Uranus dan Neptunus. Bumi super terdiri dari batuan, gas, atau perpaduan dari keduanya, dan umumnya berukuran 2-10 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memang menarik untuk dipelajari, tapi jaraknya sangat jauh. Lokasinya di luar tata surya kita dan keberadaannya sudah lumayan dikenal seperti planet menarik lain, Neptunus Mini. Bumi super juga bisa berupa katai gas, raksasa es, atau objek raksasa berbatu-batu. Dan sekali lagi, tata surya kita nggak punya planet seperti ini. Terus planet apa ya yang ada di tata surya kita tapi nggak ada di tempat lain? Jupiter dong. Sang raksasa gas merupakan objek terbesar dan terberat yang mengorbit matahari. Raja planet ini punya kekuatan besar untuk mendominasi tata surya kita dan dianggap suka menelan planet lain. Suatu protoplanet telah menghantam Jupiter sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika umurnya masih relatif muda. Protoplanet ini 10 kali lebih berat dari bumi serta tersusun atas es dan batuan. Tabrakan hebat ini mengakibatkan inti Jupiter pecah, kemudian helium dan hidrogennya bercampur dengan materi yang lebih padat. Lama-kelamaan, materi berat ini kembali ke intinya yang padat seperti yang kita lihat di masa kini. Kalau sebelumnya Jupiter pernah melahap planet lain, kebiasaan ini juga bisa terus berlanjut. Tata surya kita diduga pernah memiliki lebih banyak planet besar. Area di sekitar Merkurius sekarang juga terbilang kosong. Area serupa di sekitar banyak bintang induk lebih dipenuhi planet bermasa sedang yang ukurannya sebesar bumi sampai Neptunus. Di awal pembentukannya, tata surya kita sangat nggak beraturan. Banyak bintang muda dikelilingi cakram debu dan gas yang berputar-putar, kemudian menghasilkan planet dari serpihannya. Terbentuklah planet berbatu kecil yang sangat panas dan terang di dekat bintang, sedangkan raksasa gas berada jauh di area yang lebih dingin agar materi gasnya lebih awet. Meskipun planet dalam kita kelihatan sangat stabil dan tenang di masing-masing orbitnya, dulu kondisinya nggak setenang itu. Orbit sebagian planet nggak berbentuk lingkaran, tapi lonjong dan lebih nyentrik. Jadi, planet harus berayun dulu saat mau mendekati bintangnya, kemudian menjauh. Seakan-akan planet tersebut telah terlempar oleh gravitasi planet lain selama perputarannya. Teori Grand Teck menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi selama jutaan tahun pertama setelah tata surya kita terbentuk. Jupiter, salah satu pemain utama kita ini, mungkin telah tertarik mendekati matahari. Setelah itu, Jupiter kembali ke posisinya dengan membawa awan raksasa berupa serpihan, seperti perahu layar yang sedang memutar haluan pelapung. Hal ini menimbulkan kehebohan selama proses pembentukan planet lain. Setelah Saturnus terbentuk sempurna, tetangga dekat bumi ini agak minggir. Kalau teori Grand Teck terbukti benar, berarti Jupiter telah menelan objek apa aja yang ada di lintasannya. Migrasinya juga mungkin telah menyebabkan lebih banyak tabrakan. Kemungkinan, Jupiter telah memindahkan sebagian air yang sekarang ada di lautan kita. Planet ini juga telah memindahkan banyak asteroid. Dari waktu ke waktu, Jupiter terus melesatkan objek luar angkasa ini ke medium antar bintang atau ke sela-sela planet dalam di tata surya kita. Mungkin Jupiter juga punya andil dalam kepunahan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu saat batu luar angkasa menghantam lepas pantai semenanjung Yucatan di Meksiko. Tabrakan ini menyebabkan gempa bumi, letusan gunung berapi, dan sejumlah tsunami yang berdampak besar pada hewan dan tumbuhan di muka bumi. Gak ada yang tahu pasti asal-muasalnya, dan kita juga nggak yakin apakah objek itu berupa asteroid atau komet. Menurut salah satu teori, objek itu kemungkinan berupa komet dari awan Oort yang terdiri dari serpihan es, dan lokasinya ada di tepi tata surya kita. Bisa jadi, komet ini telah terpental dari lintasannya karena pengaruh Jupiter dan gaya gravitasinya yang kuat. Jadi, bisa dibilang, tata surya kita mirip mesin pinball. Dan sebagai planet terbesarnya, Jupiter mendepak komet yang masuk ke dalam orbit, kemudian mengarahkannya menuju matahari. Saat berada dekat di matahari, komet ini akan hancur oleh kekuatan pasang surut kuat, kemudian berubah menjadi serpihan kecil. Setelah kejadian ini, mamalia mulai mendominasi bumi. Jadi, tanpa Jupiter, kita mungkin nggak akan ada. Begitupun dengan bumi kita. Planet terbesar di tata surya kita ini mulai terbentuk, kemudian menghancurkan planet yang lebih tua, dan ngerapihin dunia lain yang lebih kecil, seperti bumi kita. Mungkin karena Jupiter juga, keberadaan planet Nine belum bisa ditemukan sampai sekarang.
Para ilmuwan meyakini keberadaan planet Nine ini dan mereka memperkirakan lokasinya ada di luar Neptunus, tapi bukan Pluto. Tata surya kita punya 3 zona, yaitu zona planet dalam, planet luar, dan zona di luar tepinya. Planet misterius ini bisa aja seukuran Bumi atau Mars, dan berputar-putar di sela-sela raksasa gas sebelum akhirnya terlontar ke bagian luar tata surya, atau malah menuju area di ruang angkasa yang sangat jauh. Jupiter bergaris-garis karena memiliki perbedaan suhu, gas atmosfer, dan komposisi bahan kimia. Para ilmuwan pernah mengira kalau pola garisnya ini disebabkan oleh angin atmosfer yang sangat kencang, serta materi yang bergerak di berbagai lapisannya. Tapi ternyata, garis atau zona berwarna terang ini juga menampilkan lokasi kenaikan gas. Kalau garisnya berwarna gelap, atau disebut juga dengan belt, maka gasnya akan turun. Satelit Jupiter juga bisa menyebabkan planetnya bergaris-garis karena bisa menarik sel konveksi atmosfer. Di pusat Jupiter terdapat inti cairan kental yang tersusun atas helium dan hidrogen metalik dengan berbagai unsur terlarut lain yang lebih berat. Semakin menjauhi pusatnya, suhu dan tekanan di dalam planet akan semakin turun, sehingga bagian dalamnya yang cair bisa memberi jalan masuk gas dari atmosfer. Kebanyakan gas ini berupa helium dan hidrogen. Belum ada yang bisa memperkirakan kedalaman batas gas dan cairan ini, tapi kemungkinan seluruh area yang berada di kedalaman ribuan kilometer di bawah puncak awannya berwujud cair. Ukuran Jupiter mungkin masih lebih besar dari Saturnus kalau gasnya dihilangkan. Jupiter juga kadang dijuluki sebagai bintang gagal, meski nggak sepenuhnya benar. Kebanyakan zat penyusunnya terdiri dari hidrogen, sama seperti bintang biasa, tapi masih belum cukup besar untuk melakukan reaksi termonuklir sendiri di intinya, yang lambat laun akan mengubahnya menjadi bintang. Menurut teori, tiap objek bisa berubah menjadi bintang kalau materinya mencukupi. Kalau masanya sudah cukup, suhu dan tekanan dalamnya akan naik, kemudian menyebabkan fusi nuklir. Nah, untuk mengubah Jupiter menjadi bintang seperti matahari, masanya perlu dinaikin sampai 1000 kali lipat. Dan untuk mengubahnya menjadi katai merah yang lebih dingin, masanya perlu ditambah sampai 80 kali lipat. Dengan begini, Jupiter nggak akan tiba-tiba menjadi bintang baru di tata surya kita. Tapi, kalau ada banyak objek saling bertabrakan, bisa aja Jupiter akan menelannya. Dan menurut teori, kalau Jupiter bisa menjadi bintang besar, planet lain nggak akan bisa menghasilkan orbit yang stabil. Radiasi yang akan diterima juga akan naik, sehingga kehidupan di tata surya kita akan semakin sulit terbentuk. Kecepatan rotasi Jupiter paling ngebut di seluruh tata surya kita. Kala rotasinya cuma berlangsung selama 10 jam, meski ukurannya lebih dari 300 kalinya bumi, dan masanya 2,5 kali lebih berat dari semua planet lain di tata surya. Tapi, kalau Jupiter lebih berat lagi, ukurannya akan menyusut. Artinya, Jupiter akan lebih padat dan mulai menarik masanya sendiri. Planet ini bisa 4 kali lebih berat, meskipun ukurannya tetap sama. Gawat, ada badai. Buruan cari tempat berlindung. Kecepatan angin di luar sudah mencapai lebih dari 120 km per jam. Tiupannya kenceng banget. Tapi itu masih belum seberapa. Ada juga badai dahsyat yang kecepatannya mencapai 645 km per jam. Benar-benar super ngebut. Tapi untuk mengamatinya secara langsung, kamu perlu pergi ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya.
Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan gak punya kerak, jadi permukaannya gak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet. Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik.
Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan eksoplanet K2141b diselimuti lautan lava sedalam puluhan kilometer. Saat siang hari, suhunya mencapai 2760 derajat Celcius, menguapkan magma di lautan menuju atmosfer. Lalu, angin supersonik secepat 1,6 km per detik akan meniupkan uap batu ini ke bagian gelap planet. Magma yang tadinya menguap akan dingin dan berubah menjadi cair, lalu jatuh sebagai hujan batu. Ngeri banget, mending segera menjauh deh. Tempat ini nggak cocok jadi destinasi liburanmu. Suhunya terlalu panas. Duar! Jupiter kena gempuran benda angkasa lagi tuh. Bukan main. Raksasa gas ini merupakan planet terbesar di tata surya, 318 kali lebih besar dari bumi dan 2,5 kali lebih besar dari planet lain di seantero tata surya kita. Tapi masih ada satu lagi, kalau ukurannya terus membesar, lama-lama Jupiter malah akan menyusut. Jadi sederhananya, saat bobotnya makin melar, si raksasa gas akan memadat sampai akhirnya menarik dirinya sendiri. Para ilmuwan menyatakan kalau massa Jupiter mencapai 4 kali lebih berat dari sekarang, ukurannya kemungkinan besar akan sama. Planet terengebut di tata surya kita ini berotasi pada porosnya selama 10 jam, serta paling sering digempur oleh objek lain dari luar angkasa. Fenomena ini terdeteksi oleh astronom amatir yang mengamati Jupiter setelah mereka melihat sejumlah kilatan misterius di permukaannya. Lalu, efek dari tabrakan tersebut akan menimbulkan kilatan. Di antara semua planet di tata surya kita, Jupiter memang paling sering jadi target gempuran asteroid. Pada tahun 1994, para astronom nemu komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan Jupiter. Ukuran awal komet ini kurang lebih sebesar meteorit yang memusnahkan dinosaurus. Dan setelah tabrakan, Shoemaker-Levy 9 pecah menjadi lebih dari 20 serpihan. Akibat peristiwa ini, permukaan si raksasa gas terus meredup sampai berbulan-bulan. 15 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2009, para astronom nemu titik hitam segede bumi di permukaan Jupiter yang dihasilkan oleh tabrakan asteroid seukuran 200 sampai 500 meter. Salah satu asteroid terbesar yang pernah menghantam bumi jatuh di kawasan Tunguska, Rusia pada tahun 1908. Tabrakan ini menyebabkan ledakan besar, tapi kita nggak pernah tahu persis lokasi kawahnya. Memangnya kenapa sih Jupiter terus-terusan diburu banyak objek ruang angkasa?
Asteroid dan komet yang melintasi bumi dan Jupiter melaju pada kecepatan yang hampir sama. Kepadatan objek luar angkasa yang saling berinteraksi juga hampir sama, tapi penampangnya sangat berlainan. Diameter Jupiter 11 kali lebih besar dari bumi, sehingga penampangnya juga 125 kali lebih besar. Semakin berat bobotnya, semakin kuat juga gaya gravitasinya. Akibatnya, sejumlah objek luar angkasa akan tertarik ke arahnya. Medan gravitasi bumi lebih lemah dari Jupiter. Kalau di dekat planet kita ada objek yang melintas dengan kecepatan maksimal 35.888 km per jam, gravitasi bumi akan menariknya. Kalau asteroid dan komet sih biasanya lebih ngebut lagi. Nah, kemudian Jupiter akan menarik sebagian besar komet dan asteroid yang melintas. Kalau bumi kita dihujani asteroid besar sesering Jupiter, kemungkinan kita akan ribuan kali lebih sering mengalami kepunahan massal. Pada tahun 2020, para ilmuwan mendeteksi asteroid unik pertama di orbit Venus. Asteroid ini kurang lebih seukuran gunung kecil dan banyak mengandung mineral yang bisa kita temui di batuan bumi. Mereka meyakini temuan tersebut bisa dijadikan petunjuk untuk menyingkap serangkaian asteroid jumbo yang muncul pada awal terbentuknya tata surya. Tapi nggak cuma itu aja, permukaan Venus diterpa angin kencang yang bisa mendorong awan dan badai ke sekitarnya dengan kecepatan 354 km per jam, atau sekitar 60 kali lebih cepat dari rotasi Venus. Para ilmuwan juga masih belum bisa ngejelasin soal alutan di planet ini. Mereka yakin air di Venus langsung menguap kemudian masuk ke atmosfernya karena jarak Venus terlalu mepet dengan matahari. Akibatnya, panas yang berasal dari matahari akan tertahan dan semakin menguapkan airnya. Kondisi di Venus mungkin saja sama seperti di bumi, tapi itu dulu. Jadi menurut teori ini, Venus pernah digempur banyak komet dan asteroid. Serpihannya melayang-layang ke segala penjuru dan sebagiannya kemungkinan telah menabrak bulan kita. Serpihan benda langit yang menabrak planet kita mungkin telah terkubur sangat dalam akibat aktivitas geologis bumi. Uranus juga pernah dihantam benda langit dan malahan lebih nyeremin dari asteroid. Kebanyakan planet di tata surya kita punya sumbu rotasi ke arah atas dari bidang elipsnya. Tapi kalau Uranus miring ke samping. Jadi setengah tahun di sana berlangsung selama 42 tahun di bumi saat kutub utara atau selatannya mengarah ke matahari. Kebanyakan planet juga berputar berlawanan arah jarum jam saat kita mengamatinya dari atas tata surya. Arah rotasi Venus justru sebaliknya, mungkin planet ini pernah terhempas dari sumbunya. Jutaan tahun silam, Uranus juga mungkin telah bertabrakan dengan objek luar angkasa lain. Saat tata surya kita masih sangat muda, konfigurasi orbit Saturnus dan Jupiter kemungkinan pernah berpotongan. Gaya gravitasi keduanya kemudian menciptakan momentum orbit, lalu memindahkannya ke Uranus hingga akhirnya menghempaskannya dari sumbu semula. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan cuma sebagian kecilnya yang melintasi bumi. Jadi bisa dibilang gak ada benda angkasa membahayakan yang suka mampir ke planet kita. Rencananya, manusia akan terbang ke Mars pada tahun 2030. Semoga aja planet merah itu gak akan disinggahi objek luar angkasa lain yang lebih besar. Jutaan asteroid mengorbit matahari dan tidak begitu banyak yang melewati bumi dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada benda angkasa yang berbahaya yang mampir ke bumi. Rencana kita mengunjungi Mars pada tahun 2030 dan para ilmuwan berharap Mars tidak akan menjadi target dari beberapa badan ruang angkasa yang lebih besar. Kawah baru terbentuk di permukaan Mars setiap 1 atau 2 hari dan diameternya bisa mencapai 4 meter. Maka kemungkinan kawah ini telah terbentuk oleh objek luar angkasa seukuran bola sepak. Karena atmosfer Mars lebih tipis dari bumi, asteroid kecil jadi lebih gampang masuk. Sebagian besar belahan utara Mars terdiri dari dataran rendah berkontur rata, sedangkan bagian selatannya lebih tinggi, dipenuhi kawah dan bagian dalamnya mengandung sejumlah logam langka. Menurut salah satu teori, hal ini disebabkan oleh objek langit besar yang bertabrakan dengan Mars, lalu menghancurkan sebagian belahan utaranya. Serpihan dari asteroid tersebut mengelilingi planet ini dan kemudian menyatu menjadi 2 satelit kecil yang mengorbit Mars. Di bumi juga ada sedikit batu Mars loh. Batu ini ditemukan di Gurun Sahara, Antartika, dan beberapa kawasan lain di seluruh dunia. Sebagian dari batu ini juga punya unsur gas yang serupa dengan atmosfer Mars. Batu ini mungkin telah terbentuk oleh ledakan besar yang terjadi saat asteroid atau meteor besar terlontar dari Mars lalu mendarat di bumi.
Atmosfer Merkurius juga tipis, jadi permukaannya banyak digempur objek langit yang lebih kecil. Bayangin aja gimana rasanya kalau kamu bangun tidur langsung disambut oleh hujan meteor kecil setiap pagi. Fenomena ini terjadi di Merkurius loh. Pola cuaca aneh ini telah mempengaruhi atmosfer alias eksosfernya. Merkurius sangat padat dan bobot inti besinya 2/3 kali dari total masanya. Para ilmuwan memperkirakan massa Merkurius pernah lebih besar dari itu, tapi karena sering terjadi tabrakan, permukaannya jadi semakin hancur. Merkurius terus-terusan dibombardir oleh batu dari ruang angkasa yang meninggalkan bekas kawah. Dataran di permukaannya terbentuk oleh lava vulkanik yang meluap ke permukaan, kemudian menjadi kering dan keras. Banyak sekali kawah yang mengandung lava vulkanik, jadi kemungkinan di Merkurius ada banyak gunung berapi. Sejumlah asteroid aneh juga telah ditemukan di dekat Neptunus. Ukurannya bervariasi, ada yang sebesar kota metropolitan, ada juga yang sekecil kerikil. Asteroid ini diduga berasal dari kelompok asteroid yang disebut Sabuk Kuiper yang membuat cincin jauh di luar Neptunus. Tapi, asteroid baru ini memiliki warna yang berbeda dari Sabuk Kuiper. Lokasinya sangat jauh dari matahari, sehingga permukaannya datar. Tapi warnanya mirip dengan asteroid yang terpapar matahari di sekitar Jupiter. Seperti seluruh planet lainnya, Neptunus mendapat panas dari matahari. Tapi ada yang misterius di dalam planet ini karena suhunya ternyata lebih ngebul dari yang seharusnya. Hal ini memengaruhi cuacanya dan Neptunus punya cuaca paling aneh di seluruh tata surya. Badai besar, angin kencang gila-gilaan, awan tipis yang terus berubah. Ada bintik-bintik gelap di atmosfernya yang selalu timbul dan menghilang. Kita menerima sinar matahari 1000 kali lebih banyak dari Neptunus. Raksasa gas seperti Saturnus dan Jupiter dapat melindungi planet kita dari asteroid. Tanpa planet raksasa ini, hantaman besar yang menghasilkan banyak serpihan pembentuk bulan dan planet lain akan sering terjadi. Ada asteroid besar yang menuju Saturnus yang bisa saja cuma numpang lewat pada tahun 2031. Ukurannya 10 kali lebih besar dari asteroid yang memusnahkan dinosaurus. Titan, salah satu bulan yang mengorbit Saturnus, 80% lebih berat dari bulan kita, sebenarnya satu-satunya bulan di tata surya kita yang punya atmosfer. 1,5 kali lebih tebal dari bulan kita, sebagian besar terdiri dari nitrogen seperti atmosfer kita. Tidak ada yang tahu dari mana semua nitrogen itu berasal, namun tidak seperti Saturnus dan sebagian besar tempat lain di tata surya kita, bulannya memiliki potensi nyata untuk menjadi rumah kita nantinya. Kamu berdiri di ruangan penuh gas yang mudah meledak. Satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat sampai-sampai semua jendela dan pintu akan pecah dan menciptakan kobaran api besar. Dan kamu memegang korek. Kamu butuh target yang lebih besar dari ruangan ini. Gimana kalau area gas terbesar di seluruh tata surya? Jupiter. Ini adalah planet kelima dari matahari sekaligus planet terbesar di tata surya. Luasnya 11 kali bumi dan hampir 2,5 kali lebih berat dari gabungan semua planet di tata surya. Kalau mau menimbang Jupiter, kita butuh sekitar 317 bumi untuk menyeimbangkannya. Tapi yang terpenting, di atmosfer Jupiter terdapat banyak metana. Itu adalah gas yang kita gunakan di dapur atau untuk mengisi bahan bakar mobil. Dan pembakarannya bagus. Terlebih lagi ada hidrogen metalik. Dalam kondisi normalnya, hidrogen adalah unsur paling ringan di alam semesta. Tapi di Jupiter, hidrogen berada pada tekanan berat, lebih dari 400 juta atmosfer. Sebagai perbandingan, di bumi kamu merasakan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalikan saja 400 juta. Hidrogen di sana mengalami tekanan seberat itu sampai bentuknya kayak logam cair. Hidrogen metalik bisa menjadi bahan bakar yang bagus. Itu akan memberi energi 20 kali lebih banyak daripada pembakaran hidrogen biasa. Jadi di Jupiter bisa lebih seru kalau mau nyalain korek. Oke, berangkat! Masalah pertamanya adalah jarak. Jupiter memang cuma berjarak 1 planet dari kita, tapi jalurnya terhalang oleh sabuk asteroid di belakang Mars. Sabuk asteroid itu penuh puing-puing batu raksasa. Rata-rata, masing-masing asteroid bisa selebar jarak dari Los Angeles ke Las Vegas. Bayangkan, batu seukuran negara bagian. Asteroid terbesar adalah Ceres.
Ukurannya hampir seluas Alaska. Ceres bahkan dianggap sebagai planet katai. Dan perjalanan berbahaya ke Jupiter ini memakan waktu sekitar 650 hari. Berarti kamu harus menghabiskan hampir 2 tahun yang membosankan di pesawat antariksa. Sebagai perbandingan, waktu terlama yang pernah dihabiskan astronot di pesawat antariksa adalah 84 hari. Tapi kamu boleh kok bawa koleksi DVD favoritmu dan beberapa kantong popcorn. Kamu juga boleh tidur setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. 2 tahun kemudian, kamu tiba di tempat tujuan. Kamu udah ngebayangin mau nyalain korek di permukaan Jupiter dan meledakkannya kayak balon. Tapi hati-hati waktu mendekatinya ya, karena bobotnya berat, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang kuat, sekitar 3 kali lebih kuat daripada bumi. Semakin dekat kamu ke permukaan, semakin lemah juga tubuhmu dan kamu hampir tidak bisa berdiri. Bobot maksimal yang bisa kamu angkat di sini juga 3 kali lebih kecil. Korek yang kamu pegang pun sudah terasa lebih berat. Kalau kamu mencoba lompat, kamu butuh lebih banyak usaha. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa melakukan itu, karena Jupiter adalah raksasa gas. Artinya, planet ini tidak punya permukaan padat. Secara teori, semakin dalam kamu menyelami awan ini, semakin besar pula tekanan yang kamu rasakan. Berangsur-angsur, awan dan gas akan menebal dan membentuk semacam cairan. Tapi kamu tidak perlu menyelam sedalam itu. Metana adalah gas ringan. Karena itu, gas ini lebih dekat ke permukaan. Jadi, tibalah waktunya. Kamu mengambil korek, menggesekkannya ke kotak, dan tidak terjadi apa-apa. Ayo coba lagi. Korek kedua, ketiga, tidak berhasil. Oke, ada pemantik api di ranselmu. Kamu melepas katupnya sampai maksimal dan tidak terjadi apa-apa juga. Ternyata kamu butuh 3 komponen untuk memulai proses pembakaran. Pertama adalah bahan bakar. Untungnya ada cukup metana dan hidrogen metalik di Jupiter untuk meledakkan seluruh planet dalam beberapa detik. Komponen kedua adalah sumber pembakaran, yakni daya awal yang akan memulai proses pembakaran. Bisa berupa percikan, listrik, atau korek yang kamu punya. Dan bahan terakhir adalah oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup. Itu sama pentingnya kayak bahan bakar buat pembakaran. Sebagai percobaan, coba nyalakan sebatang lilin. Lalu, tutup lilin itu dengan gelas. Kamu akan melihat api terus menyala selama beberapa detik, lalu padam. Bahan bakarnya masih ada, tapi oksigen di dalam gelas sudah habis, dan proses pembakaran pun berakhir. Hal yang sama terjadi di Jupiter. Tidak akan ada api di sana karena tidak ada oksigen. Dan kamu bahkan tidak perlu terbang ke sana untuk mencari tahu hal itu. Dari bumi, kita bisa melihat ratusan ribu meteorit kecil jatuh di Jupiter. Penyebabnya adalah sabuk asteroid di dekatnya. Saat menabrak atmosfernya, meteorit mulai terbakar. Dan itu tidak langsung meledakkan seluruh planet. Tapi jangan sedih, masih ada cara untuk membakar planet gas raksasa ini. Kamu hanya perlu memicu reaksi rantai termonuklir di planet ini. Lalu akan ada ledakan yang sangat kuat sampai terlihat dari bumi. Dan itu bakal kelihatan seperti kelahiran bintang baru. Untuk melakukan itu, kita perlu meledakkan reaktor nuklir seperti pembangkit listrik yang kita punya di bumi. Bahkan, kita perlu mengirim semua yang kita punya ke Jupiter. Tapi itu pun gak akan berhasil. Asteroid besar saat menabrak planet ini menyebabkan ledakan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2009, sebuah meteorit seukuran 5 lapangan sepak bola menabrak Jupiter. Ledakannya sudah seperti ledakan 5 miliar ton TNT.
Peristiwa ini meninggalkan titik hitam seukuran Samudra Pasifik. Ledakan yang lebih besar juga pernah terjadi di sana pada tahun 1994. Setelah tabrakan itu, ada titik raksasa di Jupiter yang hampir seukuran bumi. Tapi angin kencang dan badai dengan cepat menghapus jejak ledakan itu. Setelah beberapa minggu, Jupiter tampak normal lagi. Masalahnya adalah usaha kita untuk meledakkan raksasa gas ini dilakukan di permukaan planet. Kita harus menanam bahan peledak seukuran bulan jauh di bawah permukaannya. Ledakan besar akan menyebabkan reaksi termonuklir dan menyebabkan hidrogen metalik meledak. Proses ledakan sudah ditetapkan dan dalam beberapa detik Jupiter meledak seperti balon raksasa. Tapi pertunjukan besar ini akan menjadi hal terakhir yang bisa dilihat manusia. Ledakan itu akan mengganggu stabilitas orbit bumi dan planet lain. Lintasan bumi di sekeliling matahari mungkin akan berubah. Dan kita mungkin tidak akan melihat fajar di timur, melainkan di sisi lain bumi. Saat angin kencang dari ledakan itu mencapai bumi, angin itu akan mulai bergesekan dengan atmosfer. Tak lama kemudian, planet kita akan kehilangan lapisan ozon. Ozon adalah pelindung kita dari radiasi matahari. Karena ozon sudah lenyap, kita harus sembunyi di bawah tanah seumur hidup. Tapi ini pun tidak bisa melindungi kita. Tidak lama lagi bumi akan dihujani ribuan meteorit. Jupiter itu sangat berat, sampai bisa menahan sabuk asteroid agar tidak bergerak. Tanpa sabuk itu, asteroid akan mulai berterbangan ke arah kita. Bumi akan merasakan hujan meteor terus-menerus. Tapi tak akan ada lagi orang di bumi yang bisa mengamati itu. Ledakan Jupiter bisa dibandingkan dengan supernova. Bahkan Jupiter bisa dibilang bintang. Andai ukurannya sedikit lebih besar dan bobotnya lebih berat, planet itu akan mulai menyusut. Tekanan intens di inti planet ini akan memulai reaksi termonuklir. Akhirnya Jupiter akan berubah menjadi katai coklat dan bobotnya akan menjadi 50 kali lebih berat daripada yang sekarang. Tapi karena bobotnya tidak cukup untuk melakukan itu, Jupiter terkadang disebut bintang gagal. Mungkin seru kalau kita mengunjungi planet gas lain di tata surya kita dan mencoba menyalakan korek di sana. Saturnus. Atmosfer Saturnus mirip dengan Jupiter. Tapi di sana juga nggak ada oksigen untuk pembakaran. Jadi kamu cuma bisa mengagumi cincin indah planet ini dan melanjutkan perjalanan. Uranus dan Neptunus ukurannya jauh lebih kecil, dan planet-planet ini tak punya hidrogen metalik. Jadi ledakan kedua planet ini tidak akan begitu kuat. Tapi kamu tetap nggak bakal bisa meledakkannya dengan korek karena nggak ada atmosfer yang penuh oksigen di sana. Tapi ada satu planet yang bisa diledakkan dengan korekmu. Planet itu adalah GJ1132b dan jaraknya 39 tahun cahaya. Menurut para ilmuwan, planet ini mungkin punya oksigen meski planet ini bukan raksasa gas yang punya gas mudah terbakar di atmosfernya. Tapi, kamu masih bisa duduk di atas permukaan berbatunya dan menyalakan api untuk mengagumi matahari terbenam yang unik. Gravitasi Jupiter menghancurkan sebuah komet besar, dan itu tidak cukup menghentikan sang monster antariksa. Bencana besar pun terjadi. Pecahannya tidak tersebar, melainkan berbaris dan bergegas menuju Jupiter layaknya rangkaian kereta api. 21 fragmen berdiameter hingga 1,5 km meluncur menembus atmosfer Jupiter. Bola api berkecepatan 60 km per detik membombardir cangkang planet ini. Area di sekitar memanas hingga 27.800 derajat Celcius. Itu lebih tinggi daripada suhu di atmosfer atas matahari dan 312 kali lebih panas dibandingkan suhu yang kamu butuhkan untuk merebus telur. Aku jadi nggak lapar lagi. Dampaknya seperti batu yang dilempar ke kolam. Fragmen meteorit membentuk lubang raksasa di permukaan Jupiter. Zat-zat dari atmosfer yang lebih rendah pun bergerak naik.
Proses ini menghasilkan energi yang luar biasa. Aliran api yang super panas tersembur ke stratosfer. Monster-monster ini meninggalkan asap bersinar sepanjang 3.000 km. Itu lebih besar dari jarak antara New York dan Texas. Memar gelap muncul di titik benturan. Ukurannya hampir sebesar bumi. Komet Shoemaker-Levy 9 adalah nama sang penembus atmosfer Jupiter itu. Tabrakan objek antariksa ini terjadi pada Juli 1994. Dunia ilmiah dibuat terkesima. Untuk kali pertama dalam sejarah manusia, bencana sebesar ini berhasil diamati. Serangan itu menimbulkan pertanyaan penting bagi para astronom. Kenapa Jupiter nasibnya buruk? Jupiter diserang komet ribuan kali lebih sering dibanding bumi atau planet lain di tata surya. Oke, mari kita cek. Kamu memutuskan naik kapal antariksa dan pergi ke Jupiter yang misterius. Probe antariksa butuh waktu 2 tahun untuk sampai ke sana, tapi pesawat luar angkasamu lebih cepat. Kamu akan tiba. Oke, perjalanan cuma butuh 1 detik. Jupiter sebenarnya sangat besar. 1.300 planet seukuran bumi bisa muat ke dalamnya. Warnanya pun indah berkat awan gasnya. Planet ini tidak punya permukaan padat, tapi ada noda aneh di permukaannya. Bentuknya mirip mata besar yang bisa memuat 3,5 bumi. Ini badai yang mengerikan. Tingginya 10 kali Everest dan anginnya berhembus hampir 500 km per jam. Badai ini sudah berlangsung selama 350 tahun. Kamu takkan selamat jika naik mobil, tapi untungnya kamu naik pesawat luar angkasa. Jika semua planet di tata surya bergabung menjadi satu planet super, objek baru ini masih 2,5 kali lebih kecil dari Jupiter. Ukuran besar juga memengaruhi gravitasi. Pesawat luar angkasa menggunakan Jupiter sebagai batu loncatan untuk melompat. Gravitasi planet ini meningkatkan kecepatan penerbangan dan membantunya mencapai target lebih cepat. Gravitasi mengubah planet ini menjadi magnet bagi komet, asteroid, dan puing-puing antariksa berbahaya. Jupiter adalah pahlawan supernya luar angkasa. Perisai gravitasinya menerima atau membelokkan monster antariksa yang terbang ke tata surya bagian dalam. Dinosaurus mungkin tidak setuju, tapi kita akan membahasnya nanti. Bagaimana jika Jupiter tiba-tiba ditelan mesin vakum raksasa? Cuma satu hal yang pasti, kita akan punya masalah besar. Tanpa perisai raksasa ini, ribuan komet dan asteroid akan menyerang planet kita jauh lebih sering. Sebagian besar akan terbakar di atmosfer atau karena ukurannya nggak terlalu besar jadi nggak ngaruh ke kita. Tapi ada juga komet dan asteroid yang lebih besar, yang begitu bertabrakan dengan bumi, kamu bisa berpamitan dengan semua kehidupan di sini. Misalnya pada tahun 2009, sebuah benda langit menabrak Jupiter. Memar yang ditinggalkan seukuran Samudra Pasifik. Seram jika membayangkan jejak seperti apa yang akan ditinggalkannya di planet kita. Kemungkinan besar bumi akan berubah jadi bola api. Tapi penelitian terkini dari para astronom menunjukkan bahwa Jupiter juga tidak terlalu baik. Sebaliknya, Jupiter adalah planet jahat berketapel yang menembakkan komet ke bumi. Seorang fisikawan memakai simulasi komputer. Dia menemukan bahwa Jupiter punya kecenderungan membelokkan dan mengirimkan komet ke bumi. Raksasa ini menarik benda yang berpotensi berbahaya, tapi tidak melulu melindungi kita. Jupiter sudah berkali-kali mencoba menghancurkan planet kita. 66 juta tahun lalu, objek antariksa berukuran 16 km menabrak bumi. Energi dari tabrakan membuat permukaan bumi terbakar. Gempa bumi dan tsunami besar terjadi. Hujan berapi turun dari langit di bumi. Jutaan ton puing dan debu menyebar di atmosfer. Sinar matahari pun menjadi terhalang. Musim dingin nuklir dimulai. Bencana ini menyebabkan kepunahan dinosaurus. Para ilmuwan menamai penjahat luar angkasa ini sebagai penabrak Chicxulub. Simulasi komputer para ilmuwan di Universitas Harvard menunjukkan dari mana asalnya. Chicxulub bukanlah asteroid, melainkan komet. Berarti intinya bukan batu dan logam, melainkan es, debu, dan gas beku. Agak mirip bola salju kotor yang terbang menembus luar angkasa. Meteorit ini awalnya tak mengincar bumi, tapi Jupiter mengubah jalurnya. Komet itu pun dilempar ke arah kita. Pada tahun 1770, komet Lexell muncul di dekat bumi. Planet kita dan objek ini hanya terpisah jarak 2,2 juta kilometer. Agak dekat dalam hitungan luar angkasa. Komet Lexell lebih dekat ke bumi dibanding komet lain dalam sejarah manusia. Objek ini bisa menghentikan kehidupan di bumi. Komet ini terbang terlalu dekat ke Jupiter, dan planet raksasa itu menangkap dan mengirimnya ke kita. Jelas ini bukan aksi terpuji dari pahlawan super yang bertugas melindungi tata surya. Setelah 3 tahun, komet itu melewati kita. Terbang 2 kali mengitari matahari dan kembali ke Jupiter seperti bumerang. Kali ini raksasa itu mendorong komet ini keluar dari tata surya. Tapi jangan salahkan Jupiter. Para ilmuwan meyakini tanpa planet gas raksasa ini kehidupan di bumi kemungkinan besar takkan pernah ada. Jupiter mengirim meteorit ke arah bumi yang membawa molekul organik dan air. Meteorit ini ibarat fondasi kehidupan awal di bumi.
Tak ada yang tahu kalau komet datang dengan bawaan berharga tanpa Jupiter dan gravitasi berbahayanya. Kalau kamu terbang jauh dari bumi ke tengah tata surya, kamu akan melihat matahari, 8 planet terbang mengitari bintang ini. Ada sabuk berisi lebih dari 1 juta asteroid di antara Mars dan Jupiter. Satu teori mengatakan pada awal-awal keberadaan tata surya hanya matahari yang ada di sini. Awan batu dan debu mengelilinginya. Partikel-partikel ini menarik satu sama lain dan membentuk planet dalam jutaan tahun. Jupiter tidak menginginkan tetangga baru. Gravitasi kuatnya mencegah bebatuan dan debu bersatu menjadi planet. Semua tetap berbentuk asteroid dan berkumpul dalam bentuk sabuk di dalam tata surya. Jika semua asteroid ini bergabung menjadi satu planet, akan ada objek kosmik yang beratnya hanya 4% massa bulan. Sebelumnya, sabuk ini padat asteroid. Tapi gravitasi Jupiter melemparkan 99% asteroid itu ke antariksa. Bukan cuma Jupiter yang berperan dalam perkembangan kehidupan di bumi. Penolong utama kita adalah bulan, satu-satunya satelit alam bumi. Jupiter punya 79 satelit dan setiap tahun jumlahnya makin bertambah. Jupiter juga dikelilingi cincin, tapi tidak seindah Saturnus dan tidak terlalu terlihat. Cincin ini terdiri dari partikel hitam kecil. Ini adalah debu yang dikeluarkan meteorit keluar angkasa setelah bertabrakan dengan bulan-bulan Jupiter. Bulan bertanggung jawab atas pasang surut laut bumi. Bulan mengatur kehidupan lebah, ikan, burung, dan amfibi. Bahkan kamu merasakan pengaruh bulan setiap harinya. Mengubah kecerahan cahaya bulan akan memengaruhi tingkat melatonin di otakmu. Hormon ini bertanggung jawab atas ritme sirkadian yang penting untuk tidur sehat. Bulan muncul berkat malapetaka lain sama seperti mayoritas objek antariksa lainnya. Jutaan tahun lalu, bumi mirip bola lava panas. Tidak ada air atau udara. Bumi hanya diselimuti karbon dioksida dan nitrogen. Saat itu, planet lain seukuran Mars masa kini menabrak bumi. Para ilmuwan menyebutnya Theia. Dengan kecepatan 14.000 km per jam, Theia menabrak bumi. Dampaknya begitu luar biasa, melemparkan jutaan ton bahan keluar angkasa. Puing-puing itu berkumpul menjadi bola yang kini dikenal sebagai bulan. Para ilmuwan sudah hampir memecahkan misteri bulan, tapi mereka belum tahu apakah ada inti solid di tengah Jupiter atau Jupiter cuma sup panas kental yang mengambang di luar angkasa. Jupiter punya lautan terbesar di tata surya yang terbuat dari hidrogen cair, bukan air. Jika ukurannya 80 kali lebih besar, Jupiter akan berubah menjadi bintang yang cerah. Jupiter adalah tempat unik yang takkan pernah dihuni manusia. Tekanan di dalam planet ini 2 juta kali lebih besar daripada permukaan bumi. Suhu ekstrim dan tekanan itu akan merusak setiap pesawat luar angkasa yang masuk terlalu jauh. Jadi sepertinya Jupiter hanya akan melindungi dan menjaga kita dari jauh. Objek luar angkasa ini memang sangat panas dan super ngebut. Para ilmuwan telah menemukan eksoplanet PAC 51 yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari. Sederhananya, eksoplanet adalah planet di luar tata surya kita yang nggak mengorbit matahari sebagai bintang induk. Planet ini kelihatan sangat beda dari semua planet yang pernah ditemukan. Diameternya hampir sama dengan Jupiter, tapi bobotnya cuma setengah kalinya. Dan kala revolusinya ternyata cuma berlangsung selama 4 hari. Meski sulit dipercaya, objek segede itu ternyata bisa bergerak super ngebut. Para ilmuwan juga mulai menemukan hot Jupiter di ruang angkasa. Sejumlah raksasa gas panas cuma berjarak jutaan kilometer dari bintangnya. Ada juga sejumlah objek langit yang orbitnya cukup dekat dengan sang bintang dan banyak di antaranya sedikit lebih besar dari bumi. Tata surya yang menjadi lokasi orbit hot Jupiter nggak seperti tata surya kita. Sistem planet kita sangat teratur. Planet berbatu yang ukurannya lebih kecil berada di orbit dalam, sedangkan raksasa gas jumbo berada di luar. Dan semua planet mengorbit matahari sesuai dengan lintasannya sendiri. Jadi, semua hal yang ada di dalamnya sudah tertata. Saat awal-awal terbentuk, bintang menghasilkan piringan gas, puing-puing luar angkasa, dan debu di sekitarnya. Objek ini kita kenal dengan sebutan piringan akresi. Gasnya kemudian akan tertarik menuju bintang oleh gaya gravitasi, kemudian menghasilkan pusaran bintang. Bagian luar piringan ini lebih dipenuhi gas daripada pusatnya. Lama-kelamaan, efek pusaran ini semakin kuat. Hal serupa juga terjadi pada hot Jupiter. Lalu sang raksasa gas mulai menaikkan kecepatan orbitnya dan terus bergerak mendekati bintang induk. Tapi untungnya, Jupiter di tata surya kita nggak berubah menjadi Jupiter yang panas. Raksasa gas kita ini berasal dari asteroid seukuran bumi yang dingin, jadi nggak sama seperti hot Jupiter.
Selama pembentukannya, jarak Jupiter ke matahari sekitar 4 kali lebih jauh dari lokasinya sekarang, yaitu di antara Uranus dan Neptunus. Sekitar 2-3 juta tahun setelah terbentuk di cakram akresi matahari, Jupiter memulai fase 700 juta tahunnya yang juga disebut dengan Grand Trek. Trek sendiri adalah gerakan kapal menuju pelampung hingga menerobos dan mengitarinya. Kemudian kapal ini mempercepat geraknya dan kembali ke tempat semula. Hal yang sama juga mulai terjadi pada Jupiter. Saat migrasi orbitnya makin mepet, gravitasi planet ini bisa mindahin banyak asteroid dan benda langit lain, kemudian membelokkan orbit planet yang lebih besar hingga mengakibatkan tabrakan dan kehebohan. Grand Trek Jupiter bisa menghancurkan banyak objek besar dan skenario ini bisa aja terjadi, tapi untungnya Jupiter mengubah arahnya dan menjadi raksasa gas yang tenang. Neptunus, Uranus, dan Saturnus memulai versinya sendiri dalam proses yang mengharu biru ini. Saturnus berubah menjadi planet super bongsor hingga gravitasinya mulai menjauhkan Jupiter dari orbitnya. Tapi setelah beberapa saat, orbit raksasa gas ini menjadi terkunci, kemudian kedua planet bisa ngebersihin gas yang terdapat di sela-selanya. Karena gas ini menjadi bahan bakar dalam migrasi planet, Jupiter dan Saturnus akhirnya bisa menempati orbit stabil seperti sekarang. Jupiter masih bisa menarik beberapa asteroid es di planet dalam, dan saat planet kita masih muda, peristiwa ini bisa memicu pembentukan lautan di bumi. Tapi akhir-akhir ini, Jupiter jauh lebih tenang. Gaya gravitasi Saturnus telah bikin situasinya lebih stabil dan kini masih mengendalikannya. Jupiter adalah pelindung kita dan masanya 2,5 kali lebih berat dari seluruh planet lain di tata surya kita. Planet ini berperan sebagai perisai gravitasi yang mengorbit di sekitar tata surya bagian dalam. Jupiter mengalihkan reruntuhan antariksa dan asteroid yang masuk ke Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kita pun tetap aman karena Bumi selalu terlindungi. Dan planet kita jadi lebih leluasa dalam mengembangkan kehidupan yang lebih kompleks. Sampai sekarang pun Bumi nggak hancur oleh asteroid, hot Jupiter, atau objek luar angkasa lain. Jupiter bukan satu-satunya planet yang kemungkinan telah bertabrakan dengan Bumi. Para ilmuwan memperkirakan Merkurius pernah menabrak planet kita. Planet terdalam di tata surya kita ini berada paling dekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil, malahan terus mengecil. Diameternya saat ini sekitar 14 km lebih kecil dibandingkan dengan 4 miliar tahun yang lalu. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh inti Merkurius yang terbuat dari besi. Jadi, besi ini semakin dingin, kemudian memadat dan perlahan ukurannya mulai menyusut. Merkurius punya kawah paling banyak di seluruh tata surya kita. Atmosfernya sangat tipis sehingga nggak bisa melindungi permukaannya dari gempuran meteor. Kawah terbesar di permukaan Merkurius minimal berdiameter 1.550 km, area segitu kurang lebih seluas Eropa Barat dari Jerman ke Portugal. Objek yang telah menghasilkan kawah segede itu pasti memiliki panjang sekitar 100 km. Dan karena permukaannya dipenuhi kawah, Merkurius kelihatan mirip seperti bulan. Kala revolusinya lebih singkat dari planet lain karena 1 tahun di sana berlangsung sekitar 88 hari di bumi. Artinya, kita bisa ngerayain ulang tahun setiap 3 bulanan. Meski begitu, kala rotasi Merkurius sangat lambat karena sehari di sana berlangsung hampir 59 hari di bumi. Wah, kita harus ekstra sabar nih kalau mau nunggu waktu tidur di Merkurius. Di planet kita ada bongkahan Merkurius loh. Pada tahun 2012, meteorit hijau ditemukan di pasar jalanan di Maroko. Para ilmuwan kemudian meneliti komposisinya dan mereka menyimpulkan benda itu kemungkinan berasal dari Merkurius. Merkurius nggak punya satelit sendiri karena ukurannya kecil dan gravitasinya lemah. Selain itu, lokasinya terlalu dekat dengan matahari. Ada juga planet lain di tata surya kita yang nggak punya satelit, yaitu Venus. Kerak Merkurius sangat tipis dan menurut salah satu teori pembentukannya, Merkurius telah mengalami tabrakan dahsyat hingga kehilangan sebagian besar keraknya. Peristiwa ini juga bisa menggeser Merkurius dari tempat aslinya. Wah, pantesan raksasa gas di tata surya kita juga nggak terbentuk di lokasinya saat ini. Selain itu, orbit Merkurius kelihatan aneh. Kemungkinan planet ini telah didepak keluar dari orbit lamanya, kemudian pindah ke orbit baru.
Para ilmuwan juga meyakini Merkurius telah bertabrakan dengan bumi di awal pembentukannya. Salah satu teori juga mengklaim kalau peristiwa tersebut telah menghasilkan bulan dari materi yang berterbangan menjauhi lokasi tabrakan. Bahkan mungkin ada bongkahan kerak Merkurius yang ikut tercampur di dalamnya. Eksoplanet Kepler 107b dan Kepler 107c adalah sepasang planet yang mengorbit bintang induk serupa dengan matahari kita dalam sistem Kepler 107. Jaraknya sekitar 1.700 tahun cahaya dari kita, dan kedua planet ini berukuran hampir sama dan berjarak 1,5 kalinya bumi. Tapi Kepler 107c hampir 3 kali lebih padat dari pasangannya, itu karena semua planet memiliki komposisi yang berbeda. Menurut perkiraan para ilmuwan, Kepler 107b kurang padat karena telah bertabrakan dengan planet lain yang gak dikenal. Hantaman kuat ini mengikis sebagian permukaannya hingga tersisa inti super padat yang kaya akan besi. Komet raksasa telah menghantam Neptunus sekitar 200 tahun yang lalu, tapi karena Neptunus gak berbatu-batu dan beratmosfer tipis seperti Mars atau Merkurius, para ilmuwan kesulitan untuk nyari buktinya. Ada juga komet Shoemaker-Levy 9 yang hancur berkeping-keping pada tahun 1994 kemudian menabrak Jupiter. Para astronom berhasil merekam peristiwa ini, lalu mereka bisa mendalami unsur dan molekul yang tersisa dari tabrakan di atmosfer Jupiter. Informasi ini bikin mereka tahu kalau jumlah karbon monoksida di lapisan atas atmosfer Neptunus lebih banyak dari lapisan bawahnya. Jadi mereka bisa menyimpulkan kalau komet besar telah menghantam planet ini karena komet mengandung karbon monoksida di ekor esnya. Uranus juga pernah dihantam objek jumbo hingga strukturnya berubah. Benda luar angkasa 2 kali lebih besar dari bumi telah menghantam si raksasa gas hingga posisinya miring. Akibatnya, planet ini kelihatan seperti menggelinding. Suhu Uranus juga sangat dingin, jadi kemungkinan objek yang terhempas ke dalamnya berupa protoplanet muda yang mengandung es dan batu. Sebagian serpihan dari tabrakan ini juga mungkin telah membentuk cincin tipis di sekitar Uranus. Serpihan ini masih menjebak panas yang berasal dari inti planet. Ada denyut energi misterius yang membombardir seluruh galaksi kita. Denyut ini berasal dari seberang semesta. Selama 10 tahun terakhir, para ilmuwan telah mengamati kilatan cahaya misterius menuju planet kita. Fenomena ini disebut dengan Fast Radio Bursts atau FRB. Dan sinyalnya bergerak melewati debu dan gas sejauh miliaran tahun cahaya. Wah, mainnya jauh banget ya. Bahkan sampai saat ini belum ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Ups, bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam. Kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam, bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi.
Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa. Suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep! Di sekitar inti Jupiter terdapat lautan hidrogen cair. Sebagian besar atmosfernya juga mengandung hidrogen dan helium. Artinya, permukaan Jupiter tidak padat. Tahu sendirilah ya, badai cuma bisa ditaklukkan dengan permukaan tanah yang padat. Karena tidak ada gesekan, badai ini pun telah bergolak selama berabad-abad. Gas panas yang terdapat di atmosfernya selalu bergerak, naik, turun, dan berputar. Seperti di planet kita kan, saat gas panas dan gas dingin saling bertemu, kemudian menyatu, terbentuklah badai raksasa yang terus berpilin. Menurut prediksi para astronom, sekumpulan badai besar dulunya saling menyatu dan membentuk bintik merah raksasa. Sekarang pun masih mengamuk dengan menarik gas dingin yang ada di bawahnya serta gas panas yang bertiup di atasnya. Monster badai ini juga menarik pusaran lain yang lebih kecil. Akibatnya, si bintik merah raksasa semakin perkasa. Namun demikian, awan tebal di Jupiter menghalangi pandangan kita untuk menembus atmosfer bawahnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Bahkan, selama puluhan tahun, para astronom telah menduga-duga serangkaian objek yang mungkin bersemayam di bawah bintik merah raksasa. Mungkin gunung api raksasa? Enggak lah, Jupiter kan berupa gas. Makanya, tidak punya retakan kerak. Planet ini juga melepaskan material panas membara dari intinya. Beberapa teori mencoba menjelaskan tentang alasan dibalik warna khasnya itu. Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan.
lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik putih raksasa. Ekornya berupa awan putih yang mengitari planetnya. Badai ini muncul tiap 30 tahun sekali saat belahan utara Saturnus condong ke arah matahari. Badai ini memang berasal dari bintik, kemudian terus memanjang. Para astronom menyimpulkan, bintik putih raksasa sebenarnya berupa sekumpulan badai petir yang sangat besar. Di puncaknya, petir bisa menyambar lebih dari 10 kali per detik. Memangnya, apa sih yang paling misterius dari raksasa putih ini? Sumber energinya dong. Sebagian ilmuwan beranggapan energinya didapat dari matahari. Sebagian lainnya berargumen pola awan badai tersebut cuma bisa terbentuk kalau ada sumber panas internal, sehingga memberinya kekuatan. Bintik gelap raksasa terdapat di Neptunus. Badai masif ini terbentuk di area yang tekanan udaranya tinggi. Tidak seperti di bumi, badai di Neptunus cuma muncul saat tekanannya rendah. Di sekitar tepinya, kecepatan angin bisa mencapai 2100 km per jam. Dan sampai saat ini, para astronom telah mengidentifikasikan 6 bintik gelap di Neptunus. Badai kuat ini terbentuk jauh di dalam atmosfer Neptunus, dan semakin gelap warna badainya akan semakin terang awan metana yang mengitarinya. Di Saturnus juga ada badai berukuran jumbo yang sangat mirip dengan badai tropis atau taifun di bumi. Di sekelilingnya terdapat mata badai dan awan spiral. Tapi, badai tropis di bumi tidak ada apa-apanya karena badai di planet bercincin itu berukuran raksasa. Diameter mata badainya saja mencapai 2000 km. Awan cerah di dekat tepi badai bergerak dengan kecepatan 530 km per jam. Dan menariknya, badai ini berbentuk segi 6. Karena inilah dikenal sebagai heksagon. Saat pertama kali mengamati foto badai yang berpilin, para astronom memotretnya lagi. Yah, karena terlihat sangat mirip dengan badai di bumi. Hanya saja mata badai yang berpusar di Saturnus hampir 20 kali lebih besar dari mata badai terbesar di bumi. Kecepatannya juga 4 kali lipatnya badai tropis di planet kita. Atmosfer Saturnus mengandung sedikit uap air dan badai ini berbentuk segi 6. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menyingkap misterinya. Tidak seperti siklon tropis di bumi yang terus berpindah, badai di Saturnus tetap bergerak di tempatnya. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, tapi badai ini cuma bergerak di kutub utara Saturnus. Memangnya di sana ada Santa? Kamu sedang duduk di kursi pesawat menuju konferensi astronomi penting saat matamu menangkap objek besar di luar jendela yang menghalangi cahaya matahari. Kopi di mulutmu seketika muncrat dan penumpang lain ikut terpana menatap keluar.
Objek itu punya cincin mirip Saturnus. Dan gara-gara kejadian ini, pesawatmu yang tadinya terbang ke Jepang malah mendarat di California. Setelah turun dari pesawat, kamu menatap ke langit lagi. Sejumlah objek mirip planet raksasa melayang-layang di atas sana. Orang-orang di sekitarmu mulai mengambil foto sambil keheranan. Tiba-tiba, bola api besar jatuh di dekat bandara. Mereka semua langsung kelimpungan mencari tempat berlindung. Dan untungnya, objek itu jatuh di tengah landasan. Jadi nggak memakan korban jiwa. Meski begitu, landasan pacu di situ menjadi rusak dan nggak bisa mendaratkan pesawat. Mereka semua saling berhimpitan agar tetap merasa aman. Tak lama kemudian, objek lain mulai bermunculan di langit. Komunikasi langsung mati dan terputus karena objek besar ini telah menghancurkan semua satelit. Menurut beberapa peneliti yang kebetulan ada di situ, objek ini merupakan planet dari tata surya yang jaraknya sejauh bulan. Merkurius dan Venus kelihatan kecil seperti satelit, tapi Saturnus berukuran paling jumbo di langit kita. Setelah kamu mengungkapkan identitasmu sebagai astronom, para peneliti itu malah mengajakmu untuk ikut dalam perjalanan menuju Antartika, tepatnya menuju stasiun observatorium di Kutub Selatan. Mereka perlu bantuan astronom untuk menyingkap misteri ini. Kamu pun mulai naik kapal menuju Antartika dan mengikuti koordinat yang ditentukan. Gelombang lautnya kok kuat banget ya. Padahal gak ada badai dan matahari bersinar cerah. Setelah berhari-hari mengarungi lautan, kamu sampai di pantai benua Antartika. Kemudian, kamu melanjutkan perjalanan dengan naik mobil salju menuju stasiun Kutub Selatan Amundsen Scott. Di tempat ini, kamu dan timmu akan mendalami fenomena yang terjadi. Tapi rupanya, kamu gak mengantisipasi cuaca ekstrim di sini, meskipun di pertengahan tahun. Sesampainya di stasiun tujuan, kamu langsung disambut oleh rekanmu yang berlarian sambil membawa dokumen. Mereka terus nyerocos soal planet yang mengorbit atmosfer kita. Sesaat kemudian, kamu sudah tiba di ruang konferensi, dan ketua peneliti langsung menjelaskan persoalannya. Satu persatu planet di tata surya kita mulai mepet ke bumi sampai sejajar dengan bulan. Tapi mereka belum bisa menjelaskan penyebab dan prosesnya. Venus telah sampai terlebih dulu. Kemudian disusul Saturnus yang makin dekat. Jarak bulan kurang lebih sejauh 386.000 km dari bumi. Satelit alami kita ini bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudra dengan gaya gravitasinya. Pasang surut air bisa diamati karena densitasnya lebih rendah dari daratan. Saat terjadi pasang naik, bumi tertarik menuju bulan. Planet lain terus saja mendekati bumi dan gaya gravitasinya menjadi kacau balau. Beberapa jam lagi, jarak Saturnus akan sejauh bulan kita. Kamu langsung menuju teleskop besar untuk mengamati semua planet itu. Pesawat dan helikopter gak bisa terbang dengan lancar karena gak punya teknologi radar yang mumpuni. Lihat tuh, Mars juga makin mendekat. Kamu diberitahu kalau gelombang pasang semakin sering terjadi dan sejumlah negara kepulauan mulai tenggelam. Untungnya, para penduduk sudah dievakuasi terlebih dulu. Bersamaan dengan Mars yang mendekat, Neptunus juga ikut merapat. Semakin lama, gravitasi bumi semakin fluktuatif. Kamu melaporkan temuanmu ini ke ketua peneliti dan agar bisa bertahan hidup, kamu harus segera membuat bunker. Lokasinya harus jauh dari laut dan samudra, serta bisa memuat banyak orang sebelum planet lain ikut-ikutan mepet ke bumi. Sekelompok insinyur pun tiba di lokasi dan segera membangun bunker. Bunker yang dibuat semalaman ini mulai dijejali banyak orang. Setelah beberapa saat, planet yang merapat semakin banyak. Mars dan Neptunus telah menempati posisinya bersama Merkurius, Venus, dan Saturnus. Pluto dan Uranus mulai bisa diamati dengan mata telanjang karena keduanya juga ikut mendekat. Gaya gravitasi bumi semakin gak terkontrol. Salju di gurun Antartika tetap mengambang selama beberapa detik tiap kali permukaannya diinjak. Lompatanmu bisa jauh lebih tinggi. Malam harinya juga nggak sepekat biasanya. Cahaya matahari yang terpantul dari seluruh planet lebih kuat dari cahaya bulan. Akibatnya, satelit alami kita ini jadi sangat redup. Setelah kamu amati lagi, kumpulan komet dan meteorit berterbangan di dekat atmosfer kita. Sebagiannya juga menabrak Mars dan Neptunus. Kita bisa menyaksikan semua fenomena ini dari bumi. Puing-puing ruang angkasa juga mulai memasuki atmosfer bumi. Tapi kok aneh ya, semua planet malah mengorbit Saturnus. Setelah ngecek perhitunganmu, kamu bisa tahu kalau posisi semua planet telah sejajar dengan orbit Saturnus.
karena massa planet ini paling berat di antara semua planet di tata surya kita. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan ukurannya bervariasi. Ada yang sebesar bus, ada juga yang sekecil kerikil. Dan semua material ini terlontar ke planet lain, kemudian bikin kondisinya jadi kacau. Pergeseran orbit yang awalnya nggak terasa, kini semakin kuat. Kemudian disusul dengan gempa dan gunung meletus. Orang-orang mulai berkemas dan bersiap kabur. Antartika mulai banyak gunung berapi yang tertimbun di bawah es beku. Ada yang tersembunyi di bawah tanah, ada juga yang menyembul di atas permukaan tanah. Gaya gravitasi Saturnus jauh lebih kuat daripada gaya gravitasi bumi di bulan. Makanya, inti dalam bumi meningkatkan reaksinya, kemudian memicu gempa dan letusan gunung berapi. Mereka kelihatan sangat buru-buru, lalu bergegas menuju helikopter yang akan membawa mereka ke Afrika Selatan. Helikopter ini punya jalur langsung tanpa radar pemandu. Akhirnya, kamu sampai di Afrika Selatan yang sebagian besarnya tertutup air. Helikopter itu mendaratkanmu di tengah-tengah benua Afrika. Kemudian, kamu menyusuri gurun Sahara. Hamparan gersang tanpa pepohonan ini akan jadi tempat teramanmu. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa lihat planet lain juga mendekat. Oh, ada Jupiter tuh, planet terbesar di tata surya kita. Ukuran bumi cuma akan sebesar buah anggur, kalau saja Jupiter sebesar bola basket. Planet ini terus melesat. Planet lain termasuk Saturnus seketika menyingkir untuk memberi jalan. Kamu meneruskan perjalananmu menuju Sahara, meski harus menempuhnya sampai berhari-hari kalau kamu naik mobil. Di siang hari, langitnya terlihat gelap karena sebagian besar planet menghalangi sinar matahari. Wah, akhirnya kamu sampai di gurun Sahara bersama peneliti lain. Ajaibnya, seluruh kota di situ telah dibangun cuma dalam 1 bulan, saat planet-planet itu mulai muncul. Kamu duduk di ruanganmu sambil menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Beberapa hari kemudian, Jupiter menembus atmosfer dan menutupi seluruh planet kita. Tapi, bumi mulai berputar mengitarinya. Perputarannya lebih cepat daripada saat mengorbit matahari, karena ukuran Jupiter lebih kecil. Tapi, karena ukuran Saturnus juga jumbo, bumi terus-terusan terlempar ke orbit planet lain layaknya bola yang dioper. Akibatnya, gaya gravitasi di bumi terus berubah. Gelombang pasang semakin kuat dan gunung berapi meletus di mana-mana. Karena inti bumi semakin panas, suhu di permukaannya juga berubah. Selain itu, sinar matahari semakin redup dan kebanyakan tanaman sulit bertahan hidup. Hasil bumi pun makin sulit tumbuh dengan bantuan sinar matahari alami, dan manusia mulai beralih ke pencahayaan buatan dan rumah kaca. Perjalanan udara dan ruang angkasa nggak bisa dilakukan. Stasiun luar angkasa internasional rusak parah, begitupun dengan satelit yang mengorbit ruang angkasa. Akibatnya, ponsel dan internet nggak berfungsi lagi. Gravitasi juga makin kacau. 6 bulan kemudian, umat manusia mulai bisa hidup secara normal, tapi banyak hal yang telah berubah. Lamanya sehari nggak lagi 24 jam, dan seminggu nggak lagi 7 hari. Jumlah hari dulunya dihitung berdasarkan fase bulan. Lamanya 1 bulan merupakan seluruh fase dari bulan sabit sampai purnama. Dan satelit alami bumi ini telah hilang bersamaan dengan planet di tata surya yang makin semrawut.